Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafika dengan NIM 09105805230005. Jadi, judul penelitian yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu Students' Anxiety and its Influence on their Speaking Performance. Jadi penelitian ini itu berfokus pada bagaimana kecemasan yang dialami oleh siswa dalam memengaruhi kemampuan berbicara mereka dalam berbahasa Inggris di dalam kelas. Langsung saja ke chapter 1 atau bab pertama, yaitu pendahuluan. Itu adalah background atau latar belakang. Nah, jadi dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau ELV atau EFL, keterampilan berbicara atau speaking sering dianggap sebagai keterampilan yang paling sulit untuk dikuasai. Padahal sebenarnya kemampuan berbicara adalah indikator penting sejauh mana siswa dapat menggunakan bahasa Inggris secara aktif dan juga spontan. Namun kenyataannya banyak siswa yang masih kesulitan berbicara di depan umum. Salah satu faktor penghambat utama yang saya identifikasi itu adalah kecemasan atau Foreign Language Anxiety atau FLA. Nah, jadi kecemasan ini tuh memicu pada perasaan takut, gugup, dan kurang percaya diri, bahkan dapat menyebabkan siswa menghindari situasi berbicara sama sekali. Nah, hal yang seperti ini menciptakan kesenjangan antara pengetahuan tata bahasa yang mereka miliki dengan kinerja berbicara mereka. Nah, oleh karena itu pada penelitian kualitatif ini penting untuk menggali secara mendalam bagaimana kecemasan siswa atau kecemasan ini tuh dialami oleh siswa dan bagaimana kecemasan tersebut secara langsung memengaruhi kemampuan bicara mereka di dalam kelas. Maka dari itu selanjutnya di rumusan masalah atau problem statement yang saya ambil sesuai atau berdasarkan dari latar belakang yang saya jelaskan tadi ini adalah how does students' anxiety influence their English speaking performance in the classroom. Jadi problem atau masalah yang saya angkat di sini adalah bagaimana kecemasan siswa mempengaruhi atau memengaruhi, bukan mempengaruhi, tapi bagaimana kecemasan siswa memengaruhi kinerja berbicara bahasa Inggris mereka di kelas. Nah, kemudian yang ketiga itu tujuan penelitian atau objektif. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini yaitu to explore how student anxiety influence their English speaking performance in the classroom. Jadi tujuan dari penelitian ini itu untuk mengeksplorasi bagaimana kecemasan siswa memengaruhi kinerja berbicara bahasa Inggris mereka di dalam kelas. Kemudian ada signifikan. Jadi signifikansi penelitian ini tuh diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara praktis, temuan ini atau penelitian ini diharapkan dapat membantu guru bahasa Inggris menyadari dampak dari kecemasan, jadi sehingga dapat menciptakan lingkungan kelas yang lebih suportif, lebih empatik, dan juga lebih rendah dari masalah-masalah kecemasan seperti itu. Kemudian skop atau ruang lingkup. Jadi penelitian ini dibatasi pada eksplorasi kualitatif mengenai hubungan antara kecemasan dan juga kinerja berbicara. Nah, fokus area penelitian ini adalah bagaimana kecemasan memengaruhi aspek seperti kelancaran atau fluency, kepercayaan diri atau confidence, dan juga kemampuan atau kemauan untuk berbicara. Kemudian skop atau ruang lingkup penelitian. Jadi penelitian ini itu dibatasi pada eksplorasi kualitatif mengenai hubungan antara kecemasan dan kinerja berbicara. Nah, ini tuh berfokus
atau fokus area penelitian ini itu hanya sampai pada bagaimana kecemasan mengaruhi aspek seperti kelancaran, kepercayaan diri, dan juga kemauan untuk berbicara siswa. Nah, saya tidak bertujuan mengukur tingkat kecemasan secara kuantitatif, melainkan mengeksplorasi pengalaman subjektif siswa. Nah, kemudian masuk di chapter 2 atau bab 2 terkait dengan review atau tinjauan pustaka. Nah, yang dimana ini berisi tentang konsep-konsep kunci yang mendasari penelitian dari ini. Yang pertama, konsep FLA. Jadi konsep utama adalah Foreign Language Anxiety atau FLA. Jadi menurut ahli Horwitz pada tahun 1986, FLA adalah kecemasan spesifik yang unik dalam pembelajaran bahasa. Jadi FLA terdiri dari 3 komponen utama yang relevan dengan penelitian ini. Jadi yang pertama itu adalah communication apprehension, yaitu ketakutan untuk berkomunikasi secara lisan. Kemudian kedua, test anxiety, yaitu kecemasan terkait situasi evaluasi formal. Yang ketiga, fear of negative evaluation, atau kekhawatiran akan dinilai buruk atau ditertawakan oleh teman ataupun guru. Nah, kemudian itu terkait tentang konsep FLA. Nah, kemudian terkait tentang speaking performance. Jadi kinerja berbicara atau speaking performance adalah keterampilan yang sangat sensitif terhadap tekanan, yang dimana kecemasan ini mengganggu kinerja berbicara karena FLA menyebabkan apa yang disebut output anxiety. Jadi anxiety ini menghambat aspek-aspek penting seperti fluensi atau kelancaran. Nah, menyebabkan jedah dan keraguan, dan juga memengaruhi akurasi karena siswa kehilangan fokus atau yang sering kita sebut itu blank ketika siswa berbicara. Kemudian terkait tentang framework. Jadi kerangka konseptual penelitian ini sangat sederhana, yaitu menguji hubungan sebab akibat antara 2 variabel utama, yaitu anxiety siswa memengaruhi speaking performance mereka. Jadi arahan pada diagram atau framework ini atau penelitian ini akan melihat bagaimana komponen kecemasan, itu communication apprehension, test anxiety, kemudian fear of negative evaluation, yang mana memengaruhi elemen kinerja berbicara, yaitu fluency, akurasi, pronunciation, dan interaction. Kemudian terkait dengan penelitian terdahulu, nah baik secara internasional maupun di Indonesia, secara konsisten menemukan kolerasi negatif yang kuat antara FLA dan kemampuan berbicara. Nah, siswa sering memilih untuk tetap diam untuk menghindari rasa malu, yang dimana hal inilah yang menghambat kemajuan bahasa mereka. Nah, pada penelitian saya akan mengisi kekosongan dengan menyediakan data kualitatif yang lebih kaya, yang dimana berfokus pada pengalaman subjektif siswa di English House. Nah, jadi saya akan melakukan penelitian di English House atau tempat kursus, namanya adalah English House, yang dimana tingkat untuk kelas 12. Nah, kemudian kita masuk di bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, yang pertama, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan ini dipilih karena kecemasan adalah pengalaman psikologis yang
subjektif. Nah, penelitian kualitatif memungkinkan saya untuk mendapatkan data deskriptif yang kaya dan mendalam mengenai perasaan, pengalaman, dan juga persepsi siswa, bukan hanya angka statistik, tetapi dengan melalui kualitatif saya bisa mengetahui atau bisa meneliti lebih mendalam mengenai tentang perasaan-perasaan yang dirasakan oleh siswa, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, kemudian populasi dan juga sampel. Jadi populasi adalah kalau untuk populasi untuk siswa kelas 12 di English House nantinya, yang dimana yang pastinya di tempat kursus itu pastinya ada banyak siswa yang masih ragu-ragu atau masih ragu-ragu dan juga merasa takut ataupun cemas untuk berbicara di depan teman-teman ataupun di depan kelas ketika diberikan kelas speaking. Kemudian adapun teknik pengumpulan data. Jadi data akan dikumpulkan melalui dua teknik utama untuk memastikan validitas data atau triangulation. Jadi yang pertama itu ada wawancara mendalam atau in-depth interview. Jadi untuk menggali secara langsung pengalaman personal siswa, kemudian pemicu kecemasannya, dan bagaimana kecemasan itu memengaruhi mereka di dalam kelas. Nah, kemudian kedua itu pastinya observasi kelas atau classroom observation untuk mencatat tanda-tanda kecemasan yang terlihat seperti keraguan atau menghindari kontak mata atau suara gemetar atau selama aktivitas berbicara berlangsung. Nah, kemudian teknik analisis data. Jadi analisis data akan menggunakan model Meles, Huberman, dan Saldana, yaitu melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jadi saya akan mengategorikan data wawancara dan observasi ke dalam tema-tema yang muncul, seperti takut membuat kesalahan ataupun adanya atau takut untuk dikritik atau penghakiman dari teman-teman sekelasnya. Jadi demikianlah presentasi proposal penelitian saya mengenai pengaruh kecemasan siswa terhadap kinerja berbicara mereka. Jadi saya harap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan bermanfaat bagi dunia pendidikan bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.